Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan baskom dan saya masukkan 150 ml susu cair dan 100 ml air hangat suam-suam kuku. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian saya aduk-aduk sampai gulanya larut. Pelan-pelan. Kemudian saya tambahkan Fernipan 1 sendok makan. Seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu munjung. Kemudian saya aduk kembali sampai semua bahan larut dan tercampur merata. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur utuh dan saya aduk kembali sampai telurnya tercampur merata. Dan saya tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Dan saya aduk kembali sampai semua tercampur merata, dan ini akan saya diamkan sebentar sampai raginya mengembang ya teman-teman, untuk memastikan raginya aktif. Dan di baskom lain di sini saya siapkan 500 gram tepung terigu protein rendah, saya menggunakan segitiga biru. Kemudian saya tambahkan sejumput garam dan 1 sendok makan tepung maizena atau tepung tapioka. Dan saya aduk kembali sampai semua tercampur merata. Dan biang yang sudah saya buat tadi saya masukkan semuanya. Kelihatan ya teman-teman, raginya aktif, nampak gelembung-gelembungnya. Dan kemudian ini akan saya aduk kembali sampai menjadi adonan. Di sini saya akan membuat roti kepang ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Dan kemudian ini akan saya uleni menggunakan tangan. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Kemudian diremas-remas, diuleni pelan-pelan sampai menjadi adonan yang lembut, kalis, dan elastis. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Kita bisa membuat camilan untuk keluarga di rumah. Dan ini cocok banget buat isi snack ya teman-teman. Ini sudah semua tercampur merata dan sudah terbentuk menjadi adonan. Dan tidak ada tepung yang kering seperti ini ya teman-teman. Dan videonya saya skip supaya tidak kepanjangan. Kemudian di baskomnya saya olesi dengan minyak sayur tipis-tipis supaya nanti tidak lengket ketika mengembang. Kemudian ini akan saya istirahatkan kurang lebih 1 jam, disesuaikan dengan suhu ruang masing-masing. Dan setelah 1 jam nih dia teman-teman, adonannya mengembang sempurna 3 kali lipat teman-teman. Kemudian saya buka tutupnya dan adonannya saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Nih teman-teman, tadi saya tidak sampai ke pinggir-pinggirnya ini mengolesi minyak sayurnya. Jadi ketika mengembang seperti ini lengket semuanya teman-teman. Ini akan saya kumpulkan kembali, saya kulum jadi satu.
Kemudian diuleni kembali sampai benar-benar adonannya kembali padat ya teman-teman, untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian adonannya saya letakkan di papan meja kerja saya dan saya potong-potong ya teman-teman. Saya bagi dua terlebih dahulu. Kemudian saya bagi lagi menjadi beberapa bagian. Saya bagi 4 dan satu lagi juga saya bagi 4, jadi adonannya mendapat 8 bulatan ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian saya ambil satu potong dan saya kulum seperti ini, saya cubit-cubit. Kemudian saya rounding seperti ini teman-teman. Adonannya lembut banget, elastis banget dan tidak lengket di tangan teman-teman. Dan dilakukan sampai semua selesai. Dan ini sudah saya lakukan semua sampai selesai. Karena tempatnya sempit, saya pindah ke tempat lain ya teman-teman. Kemudian di meja kerja saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Kemudian saya ambil satu potong adonannya. Kemudian saya gilas pelan-pelan. Saya bentuk seperti segi 4 gitu ya teman-teman terlebih dahulu. Jangan terlalu tipis, juga jangan terlalu tebal ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian ini akan saya potong-potong menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian ini akan saya olesi dengan margarin yang sudah dicampur dengan minyak sayur. Saya olesi tipis-tipis seperti ini supaya nanti rotinya agak crispy ya teman-teman. Nah seperti ini. Saya olesi lagi sampai semua selesai. Dan yang terakhir saya tidak olesi ya teman-teman sebagai penutup seperti ini. Kemudian ini saya bagi menjadi 2 bagian. Nah seperti ini. Kemudian bagian ujungnya saya rapatkan. Kemudian saya silang-silang ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi terbentuk seperti kepang ya teman-teman, seperti ini. Jika teman-teman mau membuat 3 boleh, seperti rambut dikepang ya teman-teman boleh. Tapi saya membuat 2 aja seperti ini karena nanti hasilnya juga besar. Nah kemudian saya letakkan di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper. Saya coba lagi ya teman-teman. Prosesnya sama. Saya potong-potong. Kemudian saya olesi dengan margarin yang sudah dicampur dengan minyak sayur. Tipis-tipis seperti ini. Supaya nanti hasilnya crispy ya teman-teman. Kemudian ditimpahkan satu sama lain seperti ini. Dan yang terakhir tidak diolesi ya teman-teman, seperti ini sebagai penutup. Kemudian saya tekan menggunakan sumpit supaya lengket. Kemudian saya bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Dan bagian ujungnya saya lengketkan. Kemudian saya silang-silang ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Cantik banget. Kemudian saya tata di loyang yang sama seperti tadi.
Nih prosesnya sama ya teman-teman, seperti ini. Dan ini akan saya istirahatkan selama 5 menit. Kemudian saya taburi dengan keju mozzarella yang sudah diparut. Tipis-tipis aja ya teman-teman, supaya nanti kelihatannya cantik. Kemudian siap kita panggang teman-teman, dan seperti biasanya pemanggang saya sudah panas. Kemudian saya buka tutupnya dan saya masukkan loyang pertama. Ini akan saya panggang sampai matang kurang lebih 15 menit, disesuaikan dengan api kompor masing-masing. Dan setelah 15 menit, ini dia teman-teman, saya buka tutupnya. Bagian bawahnya sudah menguning, bagian atasnya belum sempurna ya teman-teman, nih masih panas teman-teman. Kemudian ini akan saya angkat. Dan ini dia teman-teman, hasilnya cantik banget. Kemudian ini akan saya panggang menggunakan air fryer ya teman-teman, bagian atasnya. Dan saya masukkan loyang yang kedua. Prosesnya juga sama. Sangat simpel banget teman-teman. Ini dia teman-teman, rotinya akan saya masukkan ke dalam air fryer, dipanggang bagian atasnya. Dan setelah beberapa menit, ini dia teman-teman, hasilnya sudah dipanggang menggunakan air fryer. Karena saya tidak punya oven. Kemudian saya letakkan di atas piring saji seperti ini teman-teman. Tuh teman-teman lihat. Besar-besar rotinya dan lembut banget kelihatannya. Tuh teman-teman, aromanya wangi banget. Ini cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah. Sangat simpel dan sederhana dan tidak ribet, bahannya juga mudah ditemukan. Jika teman-teman gagal, jangan putus asa ya. Teman-teman harus belajar lagi sampai benar-benar bisa. Nah, ini dia teman-teman, saya akan mencoba yang paling kecil nih. Nih, wow teman-teman, ini agak crispy banget teman-teman. Bagian atasnya tuh crispy banget. Tuh lembut banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, gurih banget, crispy banget teman-teman. Recommended banget teman-teman, wajib coba ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.